Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Waalaikumsalam teman-teman. warahmatullahi Jadi, wabarakatuh. malam hari ini kita sudah masuk ke pembahasan buku kerja ya. Tapi yang lain ini belum belum bergabung juga di sini. Padahal ini yang paling inti ya dari materi PPK tipe C ini sebenarnya. Kalau Mbak Nur Aida sudah daftar PPK tipe C Em, PP, PPK tipe C untuk ujian, Bu. untuk Enggak sih, maksudnya saya kan kemarin baru selesai ujian PBJ level 1. oke. Nah, cuma Bu, kemarin itu betul-betul kalau kami rasa ujiannya itu mudah Begitu. karena kurang, iya maksudnya mudah itu karena tidak lebih lebih sulit tryout malah waktu kerjain karena itu kayak betul-betul pengertian, terus kalau ini bagian apa, bagian etika begitu. Jadi begitu buka modul langsung dapat jawabannya. Jadi tidak seperti yang panjang-panjang soalnya analisis, kayaknya tidak dibuat seperti itu. Jadi ini Nah, berarti dari kelas P3K ya? Dari kelas P3 P3K, eh, PPBJ itu atau memang daftarnya ke enggak. kelas ini apa kelas PPK tipe C memang daftar di situ. Memang daftar untuk PPK tipe C, Oh, oke, oke. pembelajaran PPK tipe C. Untuk pembelajaran PPK tipe C berarti sedang Iya. mempersiapkan diri ya untuk mengikuti PPKN tipe C ini. Mantap ini. Iya, Raida. Kejar terus ini kompetensinya. iya. Oke. Saya biasa dipanggil Puput, Bu. Oh, Puput. Iya, Oh, dipanggil oke. Puput saja, Bu. Mbak Nuraida Puput. Iya, iya, Iya. iya. Oke nih. Makasih nih sharingnya. Iya. Oke, Kayaknya ini Bu sebelumnya apa? Saya belum sempat buka ini apa eh, kemarin dikasih tugas. Soalnya memang di kantor kita lagi ada persiapan HSN, Hari Statistik Nasional, sudah mulai rangkaian-rangkaian acaranya. Terus karena kemarin kebetulan di kantor terpilih mewakili kantor untuk jadi insan statistiknya, sibuk buat video perkenalan apa, makanya sama sekali tidak bisa korek apapun ini. oke, Ya oke. Allah. Iya, Mbak Puput dari Palu. Ya. iya, dari Palu, Oh Bu. iya. Oh, ketara di Nah, logat ini. iya, Kentara Logatnya. Ya. Saya di BPS Palu, Bu, Oh, oke, bertugas. oke. Heeh, Mantap, mantap ini. iya. Kita kita pindah ke Mbak Hersi nih. Mbak Hersi, apakah sudah standby? Mbak Hersi ini yang paling semangat masuk ini dari jam 8 tadi jam 7 ya udah standby. Nah, ini sepertinya belum menyimak. Kita ke Pak Yongli kalau begitu. Pak Yongli, gimana? Standby? Ya, baik Bu, standby Bu. Oke, Pak Yongli sudah Siap, daftar siap. PKTPC? PPK belum Bu, tapi udah pejabat pengadaan Bu. Oke, sudah pejabat pengadaan. Nantinya ini akan mengikuti MOC PPK tipe C ya. Siap, siap Bu, siap, siap Bu. Sekarang sudah buka tuh ini di e-learning. Sudah ada pendaftarannya Pak Yongli. Siap, siap Bu. Nah, Tapi jadi kami ikuti Bu. iya betul. Jadi sambil mungkin bisa sambil daftar ya karena sudah dapat materi juga di sini jadi bisa langsung mengerjakan buku kerja yang nanti ada di e-learning. Kalau Mas Lutfi sekarang kan sudah sementara ya, sementara proses MOC Mas Lutfi ya. Iya, betul Ibu. Yang BPK tipe C atau yang ini apa sama Pokmil atau pejabat pengadaan? BPKT Basis Ibu. Masuk Oh, batch 5 saya. oh, oke, oke, mantap nih. Saya izin share screen yang punya Mas Lutfi boleh nggak buat kita bedah? Ya, boleh Bu. Ah. Oke, kalau gitu kita eh, nah ini nih, parah nih. Oke, nah jadi kita di sini diskusi ya teman-teman. Teman-teman bisa mengoreksi, ya mungkin ada yang mau ditambahkan ya terkait buku kerja yang sudah disusun ini. Jadi di sini kita akan mulai hari ini dengan pembahasan kompetensi perencanaan ya untuk perencanaan pengadaan barang jasa pemerintah yang level 2. Kalau kemarin teman-teman ingat ya eh, materi yang level 2 coba kita buka sini untuk yang em, kompetensi level 2.
Ini ya, yang PPK tipe C di kompetensi. Nah, ini ya, di kompetensi perencanaan. Nah, ada 3 indikator kompetensi ya yang harus teman-teman kuasai. Yang pertama ini ada melakukan identifikasi atau review kebutuhan dan juga penetapan barang jasa. Kemudian melakukan penyusunan ya spektek ataupun KAK kalau untuk jasa konsultansi dan juga melakukan penyusunan perkiraan harga ya berbasis harga pasar, standar harga dan juga harga paket pekerjaan sejenis. Artinya perkiraan harga yang disusun ini harus berbasis 3 sumber harga ini ya teman-teman seperti itu. Nah, terkait kompetensi yang perencanaan tadi ya, di sini bisa kita lihat ada skenario atau kasus yang dihadapkan ya ke kita semua bagi teman-teman yang akan ya dan juga sedang mengikuti emosi PPK tipe C ini. Nah, ini ada macam-macam ya kasusnya teman-teman yang akan disajikan gitu. Kalau yang kemarin di buku kerja itu mungkin agak berbeda sedikit kasusnya, itu terkait pelaksanaan BIMTEK ya. Nah, kalau di sini agak berbeda juga kasusnya ya di sini. Nah, saya izin membacakan. Oh, ini kompetensi yang swakelola ya ini. Coba kita cek dulu nih. Untuk kompetensi sini ya. Nah, ini untuk yang perencanaan. Nah, di sini teman-teman. Skenarionya di sini disebutkan di Dinas Peternakan Kabupaten Kurnia atau Kabupaten K ya. Pada tahun anggaran depan. Berarti kita posisinya di 2024 dan ini adalah perencanaan pengadaan untuk tahun anggaran 2025 seperti itu. Si Dinas Peternakan tadi ini akan mengembangkan sentra produksi kambing bekerja sama dengan kelompok peternak maju gitu. Nah, ini kerjasama dengan kelompok peternak. Berarti ini adalah pekerjaan swakelola ya. Artinya kita akan melakukan perencanaan swakelola seperti itu. Nah, di sini diuraikan ya ada data informasi yang teman-teman dapatkan dari skenario yang ada, yaitu paket-paket pengadaan yang akan dilaksanakan secara terpadu. Ini meliputi ada 4 kegiatan di sini teman-teman atau 4 pekerjaan ya 4 pengadaan di sini. Yang pertama adalah pengadaan kambing, berarti pengadaan barang ya sebanyak 50 ekor. Yang kedua ada kandang kambingnya, berarti ini masuk ke konstruksi. 1 unit bahannya kayu dan juga atapnya terbuat dari asbes. Yang ketiga ada konsultan penyusun modul bimbingan teknis. Nah, rupanya ini mau dilakukan selain pengadaan kambingnya, selain dibuatkan kandang dari kambing itu, juga akan diberikan bimbingan teknis bagaimana cara beternak kambing itu. Tentu saja untuk mengadakan kegiatan BIMTEK, ini kita perlu yang namanya modul ya. Maka modul ini akan disusun oleh konsultan perorangan. Karena kita di level 2 itu fokusnya ke konsultan perorangan, bukan konsultan badan usaha ya, seperti itu. Nah, di sini disebutkan sebanyak 1 orang, berarti perorangan ya, selama 3 bulan, atau 3 orang per bulan, seperti itu. Dan juga ada kegiatan BIMTEK-nya, ini masuk di jasa lainnya, untuk 40 orang peserta selama 2 hari. Nah, Kepala Dinas Kabupaten K tadi ini telah menetapkan pelaku pengadaan untuk kegiatan swakelola tersebut. Loh, kok ada pelaku pengadaannya? Ya, karena memang ini paket pengadaan ya seperti itu. Pelaku pengadaannya siapa saja? Nah, di sini diuraikan. Ada PPK gitu. PPK-nya siapa ini? Nah, ini bisa pakai nama Anda ya kalau di tugas buku kerja seperti ini. Kemudian pejabat pengadaannya. Nah, ini ada nih pejabat pengadaan. Loh, kok ada menggunakan pejabat pengadaan? Nih, ini kan pekerjaan swakelola. Karena tadi ada yang namanya pengadaan kambing, pengadaan barang ya. Jadi kalau pengadaan barang, pengadaan kambing ini kan kita tidak bisa menciptakan kambing seperti itu kan. Tapi kita harus beli ke peternak seperti itu teman-teman. Maka membutuhkan yang namanya pejabat pengadaan ataupun yang konsultan tadi ini
Ya, konsultan ini juga bisa dilakukan melalui penyedia karena konsultan perorangan ya seperti itu. Lalu ada tim pendukung ternyata di pekerjaan ini. Tim pendukung tentu saja tugasnya untuk membantu si pejabat pembuat komitmen. Nah, tim pendukung di sini terdiri atas 3 orang ya teman-teman. Ada si Mbak Arum di keuangan ya, ada Mbak Rizka di administrasi, dan juga ada Mas Abil di petugas lapangan gitu. Nah, dalam kegiatan tersebut, Kepala Dinas selaku pengguna anggaran menetapkan paket pengadaan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, untuk pengadaan kambingnya yang 50 ekor tadi. Nah, ternyata berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan, ya ini datanya, didapatkan kebutuhan berupa 30 ekor kambing jantan dan juga 20 ekor kambing betina. Dan ini ya ditetapkan metode pemilihannya akan dilakukan melalui penyedia. Karena di tahap perencanaan ini kemarin ya, yang kita lakukan, yang pertama identifikasi kebutuhan, kemudian penetapan jenis barang jasa, juga ada penetapan cara pengadaan. Jadi apakah dilakukan melalui swakelola atau penyedia, itu ditetapkan di tahap perencanaan. Nah, yang kedua, pengadaan kambing. Pengadaan kambing, kandang ya, pengadaan kandang kambing sebanyak 1 unit yang konstruksi tadi. Ternyata akan dilakukan melalui swakelola. Jadi cara pengadaannya ditetapkan melalui swakelola tipe 4 ke kelompok petani gitu ya. Ada kelompok petani yang ada di sekitar lokasi pekerjaan seperti itu. Kemudian yang jasa konsultansi tadi ini akan dilakukan melalui penyedia. Sedangkan untuk kegiatan bintek ya, bagaimana cara beternak kambing, itu akan dilakukan swakelola tipe 1 oleh Dinas Peternakan itu sendiri. Jadi inilah data-data ya, informasi yang kita dapatkan dari soal teman-teman atau dari skenario yang terjadi di sini. PPK dan yang dibantu oleh staf tadi telah melakukan identifikasi kebutuhan dan mereka juga telah melakukan analisis pasar. Jadi mereka sudah melakukan survei harga pasar ya. Mereka mencari data pelaku usaha, data siapa kira-kira yang menjual kambing gitu ya. Siapa kira-kira yang akan melaksanakan misalnya ada tadi jasa konsultan perorangan, apakah ada pelaku usahanya atau tidak yang konsultan perorangan. Jadi ini sudah dilakukan teman-teman. Baik identifikasi kebutuhan tadi dan juga analisis pasar. Berdasarkan analisis pasar dan juga identifikasi kebutuhan yang sudah dilakukan oleh tim PPK tadi ini, maka akan dilakukan penyusunan spesifikasi teknis karena tadi ada barang, ada kambingnya ya, ada juga konstruksinya dan ada jasa lainnya, maka membutuhkan spesifikasi teknis tentu saja. Dan karena ada jasa konsultan perorangan, maka juga akan disusun yang namanya kerangka acuan kerja seperti itu. Dan akan disusun harga perkiraan ya di sini. Nah, ini data-data yang bisa teman-teman gunakan dalam menyusun dokumen-dokumen perencanaan tadi. Ada data kambing yang mana ketika kita mau menyusun spesifikasi teknis dari kambing tersebut, kita kan harus tahu ini kambingnya seperti apa ya, speknya seperti apa. Nih kita wajib menggunakan 4 komponen minimal dalam menyusun spesifikasi teknis itu. Ada kualitasnya, si kambing ini kualitasnya seperti apa. Nah, Anda sebutkan di sini kualitasnya ternyata kambingnya harus sehat, ya, kambingnya tidak boleh cacat. Kan ini mau digunakan untuk beternak, ya. Jadi harus ada lengkap anggota tubuhnya. Bulunya bersih dan mengkilat, gitu. Bulu bagian paha belakang panjang. Oh, ternyata ada spek seperti itu karena ya namanya spesifikasi teknis ini kan karakteristik khusus gitu ya dari suatu barang atau jasa seperti itu teman-teman. Nah, ini lagi ada ya keturunan kembar. Wah, tubuh kompak. Nah, jadi harus seragam antara kambing dengan yang satu kambing dengan yang lainnya seperti itu. Jangan ada yang gemuk, ada yang mungkin agak kurus ya seperti itu. Usianya 1 tahun. Tinggi minimalnya ada ya, minimal 75 cm. Nah, status reproduksi normal. Wah, banyak sekali ini ya keterangan atau data yang kita dapatkan di sini. Nih, ambing simetris besar dan lain sebagainya, sampai hidungnya, ekornya seperti apa, telinganya ya. Jadi lengkap sekali data yang kita dapatkan.
Untuk kambing jantan juga seperti itu, teman-teman ya. Ada data informasi ini yang kita dapatkan di sini, tentu saja dari hasil identifikasi kebutuhan ya dan juga analisa pasar tadi. Ini dalam penyusunan spesifikasi teknis juga ya, kita butuh gambar mungkin dari brosur yang ada di internet ya, atau kita bisa lakukan tadi survei pasar, kita dapatkan di pasar bahwa oh kambing seperti ini loh yang akan kita adakan seperti itu teman-teman. Nah, dari data kambing tadi ini ya yang sudah didapatkan, maka akan disusun yang namanya hasil survei harga kambing. Karena tadi ya sudah dilakukan analisis pasar. Jadi sudah didapatkan oh kambing seperti ini yang akan diadakan. Nah, yang namanya survei harga pasar ya, berarti selain spesifikasi teknis tadi yang dicari tahu, yang dianalisa ya, yang dilakukan survei, tentu saja harga dari setiap kambing itu ini juga akan diambil datanya oleh si tim dari PPK tadi itu, teman-teman. Nah, didapatkan data seperti ini. Jadi ada 3 sumber data ya yang digunakan. Ada dari CVDK ya, ada dari yang nomor 2, nomor 3 ya. Biasanya ini kalau kambing kan kita surveinya mungkin ke peternak atau ke mana ya. Jadi seperti itu bisa disebutkan. Dan inilah harga ya dari setiap ekor kambing tersebut. Harganya variatif. Maka Anda sebagai PPK dalam melakukan penyusunan perkiraan harga, Anda akan memilih apakah akan menggunakan harga terendah ya. Apakah akan menggunakan harga rata-rata atau mungkin akan menggunakan harga tertinggi. Nah, ini butuh skill juga di sini, teman-teman, dalam menentukan nanti teman-teman mau pakai harga yang mana ya. Nah, jadi ketika teman-teman memilih harga yang terendah, teman-teman pastikan apakah di pasar ya harga itu banyak gitu. Maksudnya kambing yang tersedia untuk harga tersebut misalnya tadi 2 juta ya. Nah, itu melebihi 1 ekor ya. Misalnya tadi kebutuhan kita kan 50 ekor ya. Nah, sini kan. Ini. Kita tadi butuhnya kambing 50 ekor. Seperti itu. Nah, tadi ada harga 2 juta. Apakah di pasar berdasarkan data analisa pasar yang dilakukan ya, kegiatan analisa pasar ini apakah harga 2 juta dari setiap ekor kambing tadi ini mencukupi jumlah 50 ekor. Nah, kalau ternyata ketika teman-teman ya sebagai PPK atau sebagai tim pendukung PPK melakukan survei ke pasar, ternyata yang harga 2 juta tadi, yang jual kambing harga 2 juta per ekor, ini kambingnya hanya ada 10 ekor. Nah, artinya teman-teman tidak bisa menggunakan harga yang ini, kan seperti itu. Nah, begitu juga dengan harga yang lain ini, teman-teman ya. Jadi, pastikan nanti insya Allah kalau teman-teman sudah jadi PPK atau jadi tim pendukungnya, nah ini, jadi jangan selalu berpikiran bahwa oh dari harga yang kita survei ini harga terendah yang harus kita gunakan. Tidak seperti itu, teman-teman. Namanya analisa pasar ya. Berarti di situ ada proses dalam menganalisa mana harga yang paling tepat gitu yang untuk kita gunakan. Nah, seperti itu. Di sini disebutkan bahwa harga sudah termasuk pajak dan juga retribusi ya sesuai ketentuan yang berlaku, kos kirim dan juga biaya perawatan. Nah, selain itu didapatkan data penawaran ya dari pelaku ternak kambing sekitar lokasi dinas peternakan. Nah, ini ada datanya juga ya. Nah, ternyata karena paket pengadaan ini ya sudah diketahui mungkin oleh masyarakat, biasanya mungkin namanya di kantor ya, biasanya sudah ada cerita, oh ini nanti kita akan ada pengadaan kambing dan lain sebagainya. Nah, diketahui nih sama masyarakat atau oleh pelaku ternak seperti itu. Nah, biasanya mereka menawarkan ya ke PPK atau biasanya membuat proposal dan lain sebagainya. Itu biasanya mereka mengirimkan brosur harga ke kantor kita. Nah, itu jadi ya bahan data yang kita gunakan dalam melakukan perkiraan harga. Karena tadi ya di awal dan juga kemarin-kemarin saya sampaikan bahwa di materi yang level 2 ini untuk perencanaan ketika menyusun spesifikasi teknis dan khususnya menyusun perkiraan harga, kita kan menggunakan 3 harga pasar, teman-teman. Jadi selain harga pasar, 3 sumber harga gitu. Jadi selain harga pasar, ya ini kita bisa menggunakan kontrak sejenis, ya, dan juga yang lainnya seperti itu, teman-teman. Nah, sini kita lihat ini ada harga data penawaran juga masuk di sini. Jadi sudah ada 2 sumber harga yang kita gunakan. Nah,
Di sini pejabat pengadaan memilih CV abadi gitu ya. Biasanya seharusnya ada 3 ya sebenarnya sini karena 3 sumber harga yang kita pakai. Nah, pejabat pengadaan memilih CV abadi karena ini yang pengadaan kambing tadi akan dilakukan melalui pemilihan penyedia, maka kita butuhkan pejabat pengadaan di sini dan pejabat pengadaannya ternyata sudah melakukan pemilihan penyedia seperti itu. Nah, si CV abadi ini calon penyedia kambing untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan kambing tersebut. PPK dan penyedia yang terpilih, ya pemenang dari pengadaan langsung ini sudah menandatangani SPK. Jadi sudah tanda tangan kontrak di sini untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Data kualifikasi dari CV tersebut ini sudah ada ya. Nah, hasil negosiasinya juga sudah ada di sini ya, jadi sudah lengkap sekali datanya teman-teman. Pelaksanaan pengadaan kambing dengan ketentuan sebagai berikut. Sudah ada nilai kontraknya berapa, tentu saja berdasarkan penawaran ya yang ada di sini. Misalnya sini harga satuan ini penawarannya 2.250.000, kemudian hasil negonya 2.200.000, berarti tadi dari data yang sudah ada 30 ekor yang betina, maka ini akan dikalikan dengan 30 ekor. Berapa hasilnya gitu. Dan untuk yang jantan tadi 20 ekor, berarti yang harga ini 1.925 ini akan dikalikan dengan jumlah 20 ekor. Nanti didapatkan hasilnya, kemudian dijumlahkan. Nah, karena sini sudah ada keterangan harga sudah termasuk PPN ya dan profit dan lain sebagainya, berarti teman-teman bisa menggunakan jumlah harga tadi sebagai nilai kontrak dan nantinya akan dimasukkan di sini teman-teman ya di nilai kontrak berdasarkan hasil negosiasi. Waktu pelaksanaannya ini sudah ada. Nah, waktu perawatan yang menjadi tanggung jawab penyedia. Karena kita menyusun spesifikasi teknis tadi ya, ada 4 komponen minimal, jadi ada spesifikasi mutu atau kualitas, spesifikasi jumlah tadi sudah disebutkan ya 50 ekor, terdiri dari 30 ekor betina, ya 20 ekor yang jantan. Jadi harus disebutkan seperti itu. Kemudian ada spesifikasi waktu. Ini ya, waktu pelaksanaannya 45 hari. Dan juga ada spesifikasi pelayanan. Nah, pelayanan ini diantaranya adalah ya, misalnya biaya pemeliharaan ya untuk kambing tersebut atau biaya perawatan atau apa ya, jangan sampai dalam kurun waktu tertentu ini ternyata kambingnya mati seperti itu kan. Nah, di sini ditetapkan 10 hari. Kemudian ini ada data-data yang lainnya, menyampaikan surat keterangan kesehatan hewan, dan lain sebagainya. Ini teman-teman, sudah lengkap sekali data yang ada di dalam buku kerja ini. Dalam pelaksanaan pekerjaan kambing tersebut, diketahui kondisi atau keadaan permasalahannya, ini ternyata ada masalah ini. Ya. Yang pertama, karena tadi sudah kontrak ya. Nah, masalahnya ini sampai batas akhir pengiriman kambing, tadi kan kambingnya harus diserah terimakan dalam jangka waktu 45 hari gitu kan. Nah, ternyata sudah sampai hari ke-40 si penyedianya ini ya, penyedia telah mengirim 50 ekor kambing gitu. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata ada 2 ekor kambing jantan yang sakit gitu. Nah, tadi kan spesifikasinya harus sehat kan gitu. Nah, ternyata ada sakit. Artinya dari 50 ekor, yang 2 ekornya ini tidak bisa diserah terimakan. Seperti itu teman-teman ya. Nah, ini juga berkaitan dengan jenis kontrak yang digunakan. Kalau jenis kontrak yang digunakan adalah lumsum, ya lumsum ini ketika kita akan bayarkan, ini kan yang lumsum berdasarkan output ya. Jadi di dalam kontrak ketika Anda menyusun kontrak, Anda memilih jenis kontrak lumsum, Anda akan buatkan pembayarannya itu apakah dalam output atau sub output. Misalnya, tadi outputnya 50 ekor ya, sub outputnya misalnya yang betina 30 ekor, kemudian yang jantan 20 ekor. Nah, kita sebutlah bahwa Anda menggunakan output di sini. Jadi harus 50 ekor datang baru dibayar. Maka ketika terjadi hal seperti ini, 50 ekor datang tapi 2 sakit, sedangkan speknya harus sehat, maka tidak bisa dibayarkan untuk semuanya, teman-teman. Itu kalau jenis kontraknya lumsum. Tapi ketika Anda menggunakan jenis kontrak harga satuan, maka ketika yang datang 1 ekor, dan 1 ekor ini sudah sesuai spek dalam kontrak, itu bisa dibayarkan. Jadi misalnya ini 50 ekor datang 2 sakit, gitu ya. Jadi sisa ada 48 yang sehat, yang layak untuk diserah terimakan. Maka 48 ekor itu bisa dibayarkan. Itu kalau kontrak harga satuan. Makanya nanti ketika teman-teman jadi PPK,
hati-hati dalam memilih jenis kontrak ini. Jangan sampai keliru ya. Kalau lump sum itu perlakuannya berbeda ya dengan harga satuan. Karena yang lump sum tadi kan volume pasti. Itu ketentuannya. Sedangkan yang harga satuan volume berdasarkan perkiraan gitu. Jadi kalau datang 48, nah 48 yang dibayar. Seperti itu. Nah, lanjut lagi nih, balik ke soal. Si penyedia berkomitmen ya segera menggantinya. Namun dalam pelaksanaannya, 2 ekor kambing yang sakit itu baru diganti pada hari ke-50 ya. Padahal kontraknya hari ke-45 sudah selesai. Berarti di sini terjadi keterlambatan selama 5 hari. Nah, dalam berkontrak ketika terjadi keterlambatan, tentu saja akan diberikan yang namanya denda keterlambatan. Tapi sebelum pengenaan denda keterlambatan, maka PPK seharusnya ya ini sudah berbicara tentang pengendalian kontrak. Maka PPK di sini seharusnya sudah melakukan ada cara pengendalian kontrak yang kemarin ya di materi level 1. Ada namanya surat peringatan 1 ya, ada namanya SCM gitu dan lain sebagainya. Nah, dalam kondisi ini ketika PPK sudah melihat wah, ini hari ke-40 baru 48 ekor yang bisa yang ready seperti itu. Jadi si PPK dalam melakukan pengendalian kontrak dia tanyakan ke penyedia, yang 2 ekor sakit ini mau diganti kapan gitu. Nah, si penyedia sampaikan bahwa oh iya, komitmen saya di hari ke-44 itu sudah siap untuk diserah terimakan. Ternyata di hari ke-44 ini belum ada yang 2 ekor pengganti tadi. Nah, si PP kan nanya lagi ke si penyedia, loh, mana tuh yang 2 ekor? Jadi si penyedia sampaikan, oh iya, saya yang 2 ekor ini masih sementara pengiriman, baru bisa hadir nanti di hari ke-50. Nah, disitulah ya PPK, ini kan namanya SCM ya, Sokos Meeting. Jadi ketika PPK menerima informasi seperti itu dari penyedia, maka PPK menganalisa ya, ini berarti melewati batas kontrak gitu kan. Nah, kalau sudah melewati, maka kontraknya itu akan dilakukan adendum kontrak. Adendum kontrak ini yang berkaitan dengan waktu itu ada 2, teman-teman. Ada namanya perpanjangan waktu ketika keterlambatan itu bukan karena kesalahan dari penyedia, maka untuk kondisi seperti itu tidak diberikan denda keterlambatan. Tapi ketika keterlambatan ini disebabkan oleh kesalahan dari penyedia, dalam hal ini pekerjaan ini kan 2 sakit ya, nah itu kan kesalahan dari penyedia gitu. Maka akan diberikan denda keterlambatan gitu. Ya. Nah, maka di adendum kontrak dari 45 hari tadi penyedia bilang saya mampu nanti di hari ke-50. Jadi di adendum kontrak dari 45 hari dirubah menjadi 50 hari kalender seperti itu. Artinya ada 5 hari keterlambatan. Maka 5 hari keterlambatan ini yang akan dikenakan denda keterlambatan tadi, teman-teman. Jadi silakan ya. Ketika nanti hari ke-50 baru diserahkan 2 ekor kambing itu sebenarnya tidak masalah asalkan kontraknya sudah di adendum seperti itu ya. Nah, yang sering kali terjadi di lapangan si PPK ini ya di hari ke-40 dia lihat wah 2 ekor, dia minta ganti ke si penyedia. Penyedianya janji oh iya 1-2 hari ini sampai yang 2 ekor penggantinya. 1-2 hari di hari ke-42, hari ke-43 ternyata tidak datang-datang. PPK-nya hanya diam menunggu sampai kontrak berakhir dengan sendirinya. Artinya di hari ke-45 kambing penggantinya tidak datang, baru PPK bilang, oh iya nanti saya adendum kontrak. Nah kalau seperti itu bukan adendum kontrak lagi namanya teman-teman. Karena kontrak sudah berakhir. Adendum kontrak ini dilakukan ketika kontraknya masih sedang berjalan gitu ya. Nah, jadi seperti itu, jangan sampai keliru ya. Makanya kita sebagai PPK perlu melakukan yang namanya pengendalian kontrak dengan baik, teman-teman. Kalau kondisinya seperti yang terjadi tadi, ya sebelum hari akhir batas kontrak, silakan Anda adendum dulu kontraknya. Gitu. Nah, PPK dan penyedia melakukan serah terima hasil pekerjaan pada hari ke-50 yang dilengkapi dengan SKKH tadi ya, surat keterangan kesehatan hewan ya, seperti itu. Dalam 10 hari masa perawatan yang menjadi tanggung jawab penyedia, tadi ya, di spesifikasi pelayanan disebutkan bahwa ada masa perawatan yang menjadi tanggung jawab penyedia selama 10 hari setelah serah terima hasil pekerjaan. Gitu. Nah, ternyata dalam masa perawatan atau masa pemeliharaan ini, terdapat 1 ekor kambing yang sakit.
dan penyedia memberikan layanan pengobatan seperti itu. Pada hari ke-9, ya, masa perawatan tersebut, ternyata persediaan rumput pakan kambing habis dan baru disediakan pada hari ke-10. Artinya di hari ke-9 kambingnya tidak makan. Nah, apa yang akan terjadi ketika dia tidak makan? Yaitu apakah kita suruh puasa? Tentu saja tidak ya. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi seperti inilah yang sering terjadi dalam ketika pelaksanaan kontrak. Nah, hal-hal seperti tadi yang teman-teman lihat, ini yang harus teman-teman pikirkan resiko itu. Tapi di tahap perencanaan. Kalau tadi kan sudah terjadi kontrak ya. Nah, ini balik kita tarik mundur ke tahap perencanaan, teman-teman mitigasi. Oh, ini akan ada pengadaan kambing. Kalau kambingnya mati sebelum serah terima, apa yang akan saya lakukan? Nah, teman-teman uraikan di dalam klausul kontrak. Maka saya akan meminta penyedia untuk mengganti. Jika penyedia tidak mengganti, maka saya tidak akan membayar. Gitu. Atas kambing yang mati. Gitu. Nah, disebutkan di dalam klausul kontrak. Jadi seperti itu cara-cara memitigasi risiko. Untuk pengadaan kandang kambing, jadi tadi ya sudah yang kambingnya itu sudah dengan permasalahan yang ada. Untuk pengadaan kandang kambing ini juga karena konstruksi ya. Konstruksi itu kita akan menyusun spesifikasi teknis. Berarti ada 2 spesifikasi teknis yang disusun tadi ya, yang untuk kambingnya, dan juga Anda akan diminta untuk menyusun spesifikasi untuk kandang kambing gitu. Jadi walaupun di buku kerja yang diberikan beserta skenarionya itu kan ada lampiran ya, lampiran spesifikasi teknis, lampiran perkiraan harga ya, kemudian lampiran KAK dan lain sebagainya. Tapi teman-teman dalam menjawab atau mengisi buku kerja ini Anda harus menganalisa ya apa skenario yang ada dalam soal dalam buku kerja yang diberikan. Kalau di buku kerja ini skenarionya tadi kan kita lihat ada 4 paket pengadaan. Yang 3 ya itu barang, konstruksi, jasa lainnya. Artinya butuh spesifikasi teknis. Artinya Anda harus menyusun 3 buah ya 3 dokumen spesifikasi teknis di sini. Jasa konsultan perorangan tadi ada 1, berarti Anda perlu menyusun 1 kerangka acuan kerja seperti itu. Ya. Nah, pastikan 4 dokumen ini yang Anda upload ke dalam LMS LKPP gitu teman-teman ya. Jadi perlu diperhatikan dengan baik. Nah, lanjut ke pengadaan kandang kambing. Bahan dan perlengkapan. Ini disebutkannya, ini pembuatan kandang memerlukan sejumlah bahan dan perlengkapan yang tepat, gitu bla bla bla, di antaranya butuh kayu ya. Karena ini kita akan menyusun spesifikasi teknis, maka kayu yang akan diperlukan itu disebutkan spesifikasinya seperti apa gitu. Ingat, menyusun spesifikasi teknis ada 4 komponen minimal ya. Ada kualitas, jumlah, waktu, dan juga pelayanan. Jadi disebutkan itu kualitas kayunya seperti apa ya, jumlahnya seperti apa, seperti itu waktu nanti serah terima bagaimana, pelayanannya atau pemeliharaannya seperti apa. Nah, ini butuh atap ya. Ini sudah ada kualitasnya disebutkan di sini, butuh wadah makan minum supaya kambingnya itu bisa minum, bisa makan ya. Butuh peralatan kebersihan ini dan lain sebagainya. Ini sudah disertai dengan gambar seperti ini, model kandang kambing yang akan dilaksanakan melalui swakelola tipe 4 tadi ya, ke kelompok peternak yang ada di lokasi pekerjaan tersebut. Untuk perkiraan kebutuhan biaya, bahan dan juga material pembuatan kandang kambing dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, ini ya, ada bahan data di sini teman-teman. Untuk membuat yang namanya HPS ya. Nah, tapi karena ini swakelola, tadi kan swakelola untuk kandang kambing, berarti tidak butuh HPS, hanya butuh rancangan ya rencana anggaran biaya. Kemarin sudah saya jelaskan bahwa antara RAB swakelola dengan RAB penyedia atau dengan HPS itu berbeda, teman-teman. Kalau HPS atau RAB yang penyedia, maka dalam pembangunan kandang kambing tadi dia akan menyebut di sini ya, kita lihat. Ini ada pekerjaan, misalnya sini ada galian ya untuk kotorannya mungkin ya atau apa gitu, selokan ya semacamnya. Disebutkan ini dalam pekerjaan galian ya, galian fondasi atau galian apa, kemudian ada urugan atau timbunan dan lain sebagainya ya. Ada pembuatan mungkin fondasi atau kaki dari bangunan kandang ini. Kemudian ada pekerjaan mungkin atap
ada pengecetan untuk kayu atau untuk dinding. Seperti itu item pekerjaan yang kita akan masukkan di dalam RAB penyedia, teman-teman, ataupun HPS. Tapi karena ini swakelola model RAB-nya dia jelaskan ini butuh kayu sekian banyak ya, butuh semen sekian banyak, butuh pasir sekian banyak, butuh seng ya atau butuh asbes tadi itu sekian lembar. Itu bedanya antara RAP penyedia dengan RAP swakelola. Sehingga untuk RAP swakelola tadi bukan item pekerjaan yang ada di sini, teman-teman. Bukan pekerjaan pendahuluan, pekerjaan pondasi, pekerjaan dinding, ya, pekerjaan atap, bukan seperti itu. Tetapi diuraikan material ya dan juga upah yang diperlukan dalam membangun kandang kambing tadi. Jadi dihitung pasir butuh berapa banyak? Ini butuh 3 meter kubik. Batu bata merah butuh berapa buah? Semen butuh berapa sak? Kayu yang ukuran sekian butuh berapa ya? Nah, ini atap bambu ya, paku, cat dan lain sebagainya. Tentu saja dalam swakelola itu selain ada bahan materialnya juga ada tenaga kerja. Maka ada upah di situ ya teman-teman. Ada tukang ya, kenek, pengawas atau apapun itu disebutkan sini berapa anggaran yang dibutuhkan untuk membayar upah dari pekerja tadi itu teman-teman. Nah, untuk peralatan kandang juga tadi diuraikan ya seperti apa, jumlahnya berapa, harganya berapa, seperti itu. Nah, dari data yang sudah ada, ini teman-teman akan membuat yang namanya rencana anggaran biaya atau perkiraan harga untuk pekerjaan swakelola kandang kambing tadi ini. Nah, metode kerjanya ini sudah diuraikan ya, sudah ada data sini cara membuat kandang kambing seperti ini. Ini menjadi data yang akan Anda gunakan dalam penyusunan spesifikasi teknis. Jadi lumayan panjang ya yang namanya buku kerja ini. Anda akan dinilai kemampuan Anda dalam menyusun dan juga menganalisa skenario soal ya kondisi yang terjadi di lapangan yang disebutkan dalam soal atau buku kerja tersebut, teman-teman. Nah, dalam melaksanakan pembangunan kambing tersebut, tadi ya, Dinas Peternakan ini bekerja sama dengan kelompok peternak, yaitu swakelola tipe 4. Nah, yang namanya swakelola, kita kan akan kerjasama dengan tadi ya, dengan kelompok gitu, masyarakat. Maka ketika kita mau kerjasama dengan kelompok masyarakat, tentu saja kita harus tahu, ya, ini materi level 1 ya, ini kelompok masyarakat yang ada di lokasi setempat gitu ya, lokasi sekitar, itu siapa. Ada data pengurusnya gitu ya, ada data ADART ya dan lain sebagainya seperti itu ya. Ini ada di materi level 1, teman-teman bisa lihat data-data yang dibutuhkan dalam memilih kelompok masyarakat calon pelaksana swakelola seperti itu. Jadi ini datanya disebutkan di dalam soal, sudah ada, dan pelaksanaan pembuatan kandang kambing sini oleh kelompok pekerja tersebut. Ini ada nilai kontrak dari hasil negosiasi berdasarkan prosedur yang sudah dilakukan dalam memilih calon penyedia melalui swakelola ini. Kemarin ya sudah saya jelaskan yang swakelola, bagaimana caranya ketika kita akan melakukan kita akan memilih atau menentukan ini siapa kelompok masyarakat yang akan menjadi calon pelaksana swakelola. Itu teman-teman bisa nonton kembali rekaman hari kemarin. Nah, jadi dari data yang sudah ada sini ya sampai dengan cara pembayaran ini sudah disebutkan. Ini sebenarnya data-data untuk digunakan dalam kontrak ya teman-teman. Tapi karena kita di sini masih membahas yang perencanaan, jadi kita tidak perlu sampai membuat kontrak di sini. Nanti besok baru kita bahas untuk materi kontrak ya. Nah, tapi ketika teman-teman dalam mengerjakan buku kerja yang level 2, ya kalau sudah dikasih data begini berarti teman-teman akan diminta untuk membuat kontrak. Nanti tinggal dilihat instruksi yang ada pada soal di dalam buku kerja itu, teman-teman. Nah, pekerjaan pengadaan kandang kambing dapat diselesaikan gitu. Berarti aman ya untuk yang konstruksi. Kemudian ada jasa konsultansi lagi. Nah, lumayan banyak ini ya teman-teman datanya. Kadang-kadang kita jenuh kalau baca seperti ini. Nah, jasa konsultansi, ini ada outputnya disebutkan seperti apa ya.
konsultan perorangan ini ternyata yang akan dipilih, digunakan, ini output pekerjaannya tadi, dia kan akan menyusun yang namanya materi pembelajaran untuk BIMTEK, gitu ya, BIMTEK beternak kambing tadi. Nah, tentu saja materi yang akan disusun ini akan digunakan dalam kegiatan BIMTEK beternak kambing tadi ini, teman-teman. Sehingga waktu pelaksanaannya harus sinkron juga. Artinya, konsultan perorangan tadi harus bekerja duluan, ya. Baru setelah itu, setelah selesai outputnya, setelah selesai produknya, sudah serah terima dengan konsultan perorangan, baru dilaksanakan yang namanya kegiatan BIMTEK. Jangan sampai kegiatan BIMTEK-nya, waktu pelaksanaannya ini sama dengan waktu pelaksanaan yang kontrak konsultan perorangan, gitu kan? Nah, jadi seperti itu teman-teman harus perhatikan kertas kerja yang Anda susun di kerangka acuan kerja dan juga di kontrak untuk yang BIMTEK atau di perencanaan yang spesifikasi teknis kegiatan BIMTEK tersebut, teman-teman pastikan itu waktu pelaksanaannya tidak bersamaan. Gitu ya. Harus konsultan perorangan dulu dilaksanakan. Anda hitung berapa masa pelaksanaannya, misalnya 30 hari, nanti di hari ke-31 baru mulai yang kegiatan BIMTEK. Seperti itu ya teman-teman. Jangan lupa dipastikan dalam dokumen yang Anda susun. Nah, ini ada anggarannya ya 40 juta. Kualifikasi dari konsultan perorangannya ada. Ini data-data yang bisa Anda gunakan dalam menyusun yang namanya kerangka acuan kerja seperti itu. Kemudian, perhitungan nilai HPS jasa konsultan perorangan. Nah, ini sudah disebutkan ya. Ini data HPS. Berarti Anda akan diminta menyusun HPS, gitu ya. Nah, jadi dari data yang ada tadi ini, ada 4 ya. Ada 4 paket di sini. Yang paket pertama, tadi yang pengadaan kambing. Nah, berarti Anda situ diminta untuk menyusun yang namanya spesifikasi teknis, ya. Karena indikator kompetensinya tadi ya menyusun spektek dan juga KAK. Jadi bukan atau teman-temannya, bukan menyusun spesifikasi teknis atau KAK, bukan. Tapi menyusun spesifikasi teknis dan KAK. Artinya Anda harus menyusun kedua dokumen ini. Gitu, tidak boleh salah satunya, ya. Nah, Anda lihat tadi data kambing. Nah, berarti Anda akan diminta untuk menyusun tadi spesifikasi teknis, kemudian ada data untuk menyusun kontrak di situ, ya. Kemudian ada data untuk menyusun HPS, karena kambing tadi dilakukan melalui penyedia. Nah, begitu juga dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain, seperti kandang kambing tadi swakelola. Berarti Anda selain diminta untuk menyusun spektek, Anda juga akan diminta untuk menyusun kontrak tadi ya, ada data kontraknya. Anda juga akan diminta untuk menyusun yang namanya HPS. Jadi tinggal dilihat ya, buku kerjanya ini ada membahas tentang kompetensi yang mana. Apakah kompetensi perencanaan, kompetensi kontrak, ataupun kompetensi untuk yang swakelola itu sendiri. Jadi disesuaikan situ teman-teman. Nah, ini data HPS ya untuk remunerasi dari tenaga ahli tadi, dari si konsultan perorangan ini ditetapkan dalam Inkindo ya. Jadi ada sumber harga ini. Jadi teman-teman harus lihat konsultan perorangan Anda ambil harga yang mana. Kalau di data yang Anda susun untuk perkiraan harganya atau kerangka acuan kerja si konsultan tadi, Anda menggunakan S1 ya. Ini kan hanya konsultan perorangan, jadi bisa digunakan yang S1. Maka teman-teman bisa ambil harga ini. Nah, kalau ini terlalu tinggi ya 24 550. Teman-teman sesuaikan dengan anggarannya. Tadi anggarannya berapa nih? 40 juta ya. Nah, nanti teman-teman sesuaikan yang mana dalam menyusun perkiraan harga ya atau HPS untuk jasa konsultan itu kan ada bobotnya ya teman-teman. Untuk HPS konsultan ya baik perorangan ataupun badan usaha itu terdiri dari biaya langsung personil dan biaya langsung non personil seperti itu. Biaya langsung personil ini berkaitan dengan remunerasi tenaga ahli. Bobotnya minimal 60%. Jadi dari anggaran yang 40 juta tadi minimal 60%-nya digunakan untuk remunerasi tenaga ahli gitu. Berarti kalau 60% berapa nih? 24 juta ya. 24 juta itu minimal nilai remunerasi. Nah, tadi kan konsultan ini pelaksanaannya 3 bulan ya disebutkan. Nah, kalau 24 juta 3 bulan, walaupun sini disebutkan, mungkin yang S1 kan tidak ada rate-nya sini ya, hanya yang S2.
Nah, misalnya kita ambil contoh lah yang S1 ya, untuk tenaga ahli 1 tahun pengalaman, ya, anggaplah di sini 10 juta gitu. Karena yang lain kan 24 juta ya, anggaplah kita ambil yang terkecil 10 juta untuk remunerasinya. Tapi anggaran yang tersedia tadi kan minimal 24 juta ya untuk 3 bulan. Artinya tiap bulan itu Anda akan menggunakan senilai sekitar 8 jutaan lah seperti itu. Jadi teman-teman sesuaikan nanti dengan anggaran yang tersedia ya. Walaupun di sini ditulis misalnya S1 yang pengalaman 3 tahun atau yang 5 tahun 27 juta, ya teman-teman sesuaikan dengan anggaran yang tersedia ya. Mungkin Anda bisa gunakan 10 juta karena ini kan batas tertinggi ya seperti itu. Nah, jadi seperti ini ketika teman-teman akan menyusun HPS untuk konsultan perorangan di sini. Dan dalam menyusun tadi HPS konsultan, 60%-nya itu untuk yang personil, ya biaya langsung personil, dan maksimal 40% itu untuk biaya langsung non-personil. Biaya langsung non-personil itu misalnya BBM yang diperlukan oleh si konsultan, biaya untuk kertas ya dalam membuat atau mencetak desain gambar seperti itu, atau dalam mencetak tadi ini kan penyusunan modul ya seperti itu. Nah, itu dihitung dan dimasukkan dalam biaya langsung yang non personil tadi itu teman-teman. Seperti itu gambarannya. Nah, di sini ada data ya, juga bisa teman-teman lihat dalam sebagai dasar dalam penyusunan yang namanya tadi ya HPS untuk konsultan perorangan itu. Nah, ini ya datanya teman-teman bisa sesuaikan nih. Indeks biaya lihat di kabupaten mana ya tadi teman-teman bisa sesuaikan sini. Nah, kemudian yang pekerjaan keempat untuk kegiatan bimbingan teknis. Nah, ini juga ada data ya. Di sini materi yang akan disampaikan ini ya, seperti itu. Kemudian penyelenggara swakelola, karena ini swakelola tipe 1 dilaksanakan oleh KLPD yang bersangkutan, Dinas Peternakan Kabupaten Kurnia tadi. Nah, maka ini ada data penyelenggara swakelola. Nah, seperti ini. Ini ada data untuk menyusun RAB swakelola, teman-teman. Jadi data-data yang sudah didapatkan ini yang akan Anda susun. Teman-teman lihat ini, dokumen yang disiapkan oleh PPK, ini sudah ada lampirannya, tinggal teman-teman isi. Dan jangan lupa teman-teman lihat ya dari data yang ada, ini kompetensinya yang mana gitu ya. Kalau kompetensinya perencanaan, berarti teman-teman ambil yang perencanaan. Seperti tadi ya, untuk materi perencanaan, indikator kompetensinya kan ada 3 tadi ya. Ada yang namanya identifikasi kebutuhan, ini melakukan penyusunan identifikasi kebutuhan, yang mana di dalam soal itu disebutkan bahwa dilakukan ya, sudah dilakukan ini identifikasi kebutuhan. Nah, Anda tuangkan ke dalam formulir yang tersedia tadi. Kemudian indikator kedua, penyusunan spektek ya, dan ini dan ya, KAK bukan atau. Artinya dua-duanya harus disusun di sini. Dan yang terakhir perkiraan harga. Yang mana tadi perkiraan harga itu ada yang konsultan dan juga ada yang kambing itu melalui penyedia, berarti kita akan menyusun HPS ya seperti itu. Karena HPS ini masuk dalam kompetensi perencanaan walaupun dilakukan di tahap persiapan pengadaan ya seperti itu. Dan karena ada data swakelola tadi, berarti teman-teman juga akan menyusun RAB gitu ya. Jadi ada 3 dokumen yang akan disusun. Dan ingat untuk yang indikator kedua itu ada 2 ya, dokumen spektek dan juga KAK seperti itu teman-teman. Nah, Anda lihat di sini. Berarti yang akan teman-teman buat untuk kompetensi perencanaan yang form 1 ini ya, itu yang akan Anda buat. Kemudian form 2 di sini juga akan Anda pakai. Form 3 akan Anda pakai. Form 4 akan Anda pakai. Yang form 5 ini itu tidak akan digunakan untuk PPK tipe C, gitu ya. Karena ini ada di kompetensi pejabat pengadaan, seperti itu teman-teman. Nah, ini form SPP, gitu. Ini kan untuk kontrak ya. Nah, ini kan kompetensinya yang perencanaan. Berarti tidak perlu teman-teman buat di buku kerja yang ini, gitu. Jadi jangan semua dipakai, teman-teman. Nah, serah terima juga seperti itu karena kompetensi kontrak, jadi tidak perlu disusun di buku kerja perencanaan. Tapi disusun di buku kerja yang lain ya, sesuai kompetensinya. Evaluasi kinerja, kemudian sini ada KAK swakelola tipe 1 dan swakelola tipe 4. Nah, ini akan Anda susun. Kemudian berita acara ini untuk serah terima di kontrak berarti ya. Nah, ini tidak perlu disusun sini.
Nah, jadi kita lihat ya, yang tadi akan Anda susun lampiran 1, lampiran 2, lampiran 3, lampiran 4, kemudian lampiran 9, ya. Ada 5 gitu, ada 5 lampiran yang akan Anda gunakan. Dan jangan lupa, karena tadi ada 4 paket di soal ini, ya. Nah, Anda lihat di sini, ini yang disediakan adalah formulir identifikasi kebutuhan pengadaan kambing. Nah, berarti identifikasi kebutuhan yang Anda buat tidak perlu yang kegiatan bintek, ya, tidak perlu yang konsultan. Anda fokusnya di sini, ya. Kalau tidak disebutkan seperti ini, hanya dituliskan formulir identifikasi kebutuhan, artinya dari 4 paket pengadaan tadi, teman-teman harus menyusun identifikasi kebutuhan untuk 4 paket, gitu. Jadi ada 4 dokumen kebutuhan, ya, dokumen identifikasi kebutuhan yang akan Anda susun. Tapi di sini karena sudah dituliskan ruang lingkupnya adalah untuk pengadaan kambing, jadi cukup 1 saja, gitu ya. Jelas ini ya, teman-teman. Kemudian yang kedua, formulir spesifikasi teknis. Tadi kan ada 4 paket. Yang mana 4 paket ini adalah barang, konstruksi, jasa konsultansi, jasa lainnya. Artinya teman-teman akan membuat 3 spek tek, ya, untuk barang, konstruksi, jasa lainnya, dan 1 KAK. Tapi di sini untuk formulir spesifikasi teknis, ini sudah dibatasi ruang lingkupnya, yaitu untuk pengadaan kambing. Jadi teman-teman cukup membuat 1 saja, seperti itu ya. Nah, jangan lupa besok kalau Anda mau mengerjakan tugas yang PPK tipe C, tolong teman-teman perhatikan dengan baik ya. Apakah disebutkan ruang lingkupnya atau tidak disebutkan, seperti itu. Karena ini akan dinilai, apalagi yang penjenjangan ya, harus teman-teman perhatikan dengan baik. Karena akan di asesmen kan, akan diwawancarai seperti itu. Anda akan ditanya, kenapa ini Anda buat yang misalnya Anda hanya buat yang pengadaan kambing, padahal di instruksi soal itu kan tidak disebutkan ruang lingkupnya adalah pengadaan kambing, gitu kan? Jadi teman-teman tetap harus teliti dalam membaca soal. Kemudian untuk KAK, jasa konsultan perorangan, ya, harga perkiraan sendiri. Untuk kambing dan juga konsultan perorangan, berarti teman-teman tidak perlu membuat RAB yang swakelola, karena itu ada di kompetensi yang swakelola, ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk ini, ya, ada, oh ini diminta teman-teman. Diminta untuk KAK, ya, membuat KAK swakelola tipe 1, dan juga kontrak. Kalau kontrak tidak, ya, ini kontrak tidak perlu Anda buat di sini, karena ini kompetensi perencanaan. Tapi yang KAK ini teman-teman akan buat. Jadi seperti itu dokumen-dokumen yang akan Anda buat. Nah, ini ada instruksinya ya. Dari data skenario yang ada di soal tadi itu, teman-teman akan membuat sesuai kompetensinya. Jadi yang kompetensi perencanaan tadi ini ada 4 tugas yang akan dibuat. Kompetensi kontrak ini juga ada 4. Kompetensi yang swakelola ini ada 3. Teman-teman harus sesuaikan ini. Buku kerjanya teman-teman bundel sesuai dengan kompetensi, ya, seperti itu. Dan teman-teman akan upload. Tapi nanti dilihat ya di LMS-nya itu seperti apa tempat ya atau fitur untuk mengupload. Kalau memang di LMS disebutkan bahwa ini buku kerjanya disatukan saja, diupload 1 kali. Berarti semua dokumen yang teman-teman susun, teman-teman akan bundel jadi 1. Nah, tapi kalau disebutkan di situ bahwa ini akan diupload sesuai jenis kompetensi, maka teman-teman pisahkan antara kompetensi perencanaan, kompetensi kontrak, ya, dan juga kompetensi swakelola. Nah, di sini kita akan bahas untuk kompetensi yang perencanaan ya, gitu. Nah, di sini coba kita lihat ini punyanya Mas Lutfi. Yang pertama ini ya, untuk identifikasi kebutuhan kambing. Oke, kita lihat di sini. Untuk kambing. Nah, identifikasi kebutuhan ini seperti ini formulirnya, teman-teman. Macam jenis barang yang akan yang dibutuhkan tadi ya disebutkan. Ini kita ruang lingkupnya ini hanya di kambing. Jadi jenis barangnya ini hanya 1 ya, yaitu pengadaan kambing tadi. Teman-teman sesuaikan dengan nama paket yang ada. Jadi kan disebutkan ya nama paketnya apa tuh. Nih, coba kita lihat ya nama paket tadi. Jadi teman-teman harus lihat datanya seperti apa, baru kita ini. Ini adapun paket-paket pengadaan kambing sebanyak 50 ekor. Berarti pengadaan kambing ya, bukan penyediaan. Seperti itu. Nah, pengadaan kambing sini. Kemudian apa fungsi dan manfaat dari jasa lainnya tersebut? Ini jasa lainnya tidak ada ya. Jadi teman-teman sesuaikan di sini. Apa fungsi dan manfaat dari pengadaan barang. Jadi yang jasa lainnya ini diganti dengan barang. Gitu.
Apa fungsi dan manfaat dari pengadaan barang tersebut gitu. Nah, fungsinya apa tadi? Diadakan kambing itu untuk apa? Teman-teman bisa uraikan sesuai dengan data yang ada pada soal ya. Seperti ini misalnya disebutkan untuk dalam rangka ini kegiatan ini ya tadi di soal ini disebutkan nih dalam rangka ini untuk memenuhi ya kebutuhan apa pengembangan atau mengembangkan sentra produksi kambing dan lain sebagainya. Itu bisa teman-teman uraikan di sini. Kemudian target dan sasaran. Nah, ini tadi ya, ada kambing 50 ekor, terdiri dari 30 ekor jantan dan juga 30 ekor betina. Nah, keterangan ini teman-teman bisa tuliskan ya, mungkin keterangannya apa, misalnya pengadaan kambing, apa ya, disebutkan seperti itu. Atau mungkin di sini disebutkan target dan sasaran, misalnya 50 ekor kambing, tersedianya kambing sebanyak 50 ekor, kemudian di keterangan bisa teman-teman tuliskan 30 ekor jantan dan 20 ekor betina, itu bebas ya, seperti itu. Kapan barang tersebut harus diadakan atau dilaksanakan? Nah, ini pada tahun anggaran depan. Ini harus spesifik ya, karena namanya kan nanti akan disusun ya namanya spesifikasi teknis. Jadi pada tahun anggaran depan itu kapan? Gitu harus detail di sini teman-teman. Kita lihat data soal ya. Di sini disebutkan tahun depan ini pengadaan kambing. Jadi kita ketika melakukan identifikasi kapan? Nah, ini kan ada kambing, ada kandang gitu. Artinya kandangnya dulu harus jadi, baru kambingnya datang. Jadi ketika Anda menyusun dokumen perencanaan di identifikasi kebutuhan, Anda tuliskan gitu. Kebutuhan kandang kambing, misalnya kandang kambing dibutuhkan di bulan Maret misalnya. Artinya kambingnya jangan Anda susun, Anda tetapkan waktunya tadi itu di bulan Januari gitu. Nanti kambingnya kasihan kan? Itu kambingnya datang, kemudian kita mau taruh di mana? Dititip ke rumah tetangga kan tidak mungkin ya seperti itu teman-teman. Ini yang harus Anda sesuaikan, ini yang akan dinilai di situ teman-teman. Jadi Anda tuliskan tadi yang pengadaan kambing ya itu kapan? Misalnya Anda tetapkan kambingnya di misalnya tanggal 30 April atau tanggal berapa ya seperti itu. Jadi teman-teman perlu menghitung dengan baik. Tentu saja dalam menghitung itu kapan ya datang kambingnya atau kapan dibutuhkan kambingnya. Nah, teman-teman sesuaikan dengan data yang ada pada kontrak. Tadi ya kontraknya datanya coba kita lihat itu berapa hari kalender di sini. Nah, ini ya 45 hari kerja. Jadi ketika teman-teman hitung, hitung dulu dari kandangnya. Gitu kan? Hitung kandangnya kira-kira kapan, misalnya kandangnya dilakukan karena ada kandang swakelola, berarti langsung dikerjakan ya. Jadi kira-kira mulai kerja bulan Februari, ya seperti itu. Selesainya kapan yang kandang? Kita lihat data kandang. Nah ini ya, ini namanya analisa, kita identifikasi teman-teman. Data kandang di sini. Mana nih data kandang? Ini data di sini. Nah ini 30 hari ya. Berarti kalau proses pengadaan langsungnya, kandang ini swakelola ya. Jadi ketika kebutuhan kandang itu kontraknya dilakukan di misalnya kita sebut 1 Februari, maka waktu pelaksananya 30 hari, artinya kandang itu harus tersedia ya atau diserah terimakan di awal Maret gitu. Tapi harus kita tuliskan tanggalnya teman-teman ya di dalam dokumen yang Anda susun. Jadi Anda tuliskan misalnya tadi identifikasi kebutuhan. Oh, kalau yang kandang nanti dia kebutuhannya di tanggal 3 Maret misalnya. Nah, artinya kandang dulu jadi, baru kambingnya datang kan seperti itu. Jadi kambingnya kita perkirakan karena Anda di sini akan diukur kompetensi PPK ya seperti itu dalam melakukan penyusunan perencanaan. Jadi Anda perkirakan gitu. Oh, kalau 3 Maret selesai kambingnya, artinya selesai kandangnya, artinya kambingnya itu tadi ya 45 hari ya kurang lebih kalau 45 hari kita mulai di minggu kedua bulan Maret karena pengadaan kambing melalui pengadaan langsung. Pemilihan penyedia melalui pengadaan langsung itu kira-kira 5 hari, teman-teman. Jadi kita anggap dari tanggal 3 Maret ditambahkan 5 hari, ya seperti itu. Jadi kira-kira di minggu kedua bulan Maret baru mulai kontrak untuk pengadaan kambing, gitu ya. Nah, di tanggal 2 minggu kedua Maret itu tanggal berapa? Jadi kita ambil tanggal, teman-teman, melihat
kalender gitu ya, sesuaikan, jangan sampai hari libur. Nah, ini jadi sedetail itu sebenarnya teman-teman. Misalnya sebutlah tanggal 14. Jadi mulai kontrak yang kambing itu tanggal 14 Maret, karena 45 hari berarti selesainya di akhir April, anggaplah seperti itu. Misalnya selesai 30 April. Nah, itu yang teman-teman tuliskan tadi ya di data ini. Kapan barang tersebut harus diadakan atau dilaksanakan? Nah, teman-teman tulis misalnya mulai minggu kedua Maret, atau teman-teman bisa sebutkan situ tanggal 14 Maret gitu sampai dengan 30 April gitu. Atau bisa juga teman-teman tulis dimulai minggu kedua Maret sampai dengan minggu keempat April, karena 45 hari tadi ya masa pelaksanaannya untuk pengadaan kambing. Gitu ya. Jadi bukan pada tahun anggaran depan. Siapa yang menggunakan atau mengelola barang tersebut? Nah, harus dipastikan tadi di soal. Ini kambing kalau datang, apakah akan ya diternakan oleh dinas peternakan? Nah, kita lihat data pada soal tadi ya, teman-teman. Nah, coba kita lihat data pada soal. Ini kan disebutkan bahwa kegiatan ini untuk mengembangkan sentra produksi, ya, seperti itu. Nah, di sini di soal ini untuk outputnya tadi ya, untuk yang kambing, ini sepertinya tidak disebutkan ya akan diserahkan ke masyarakat atau ke siapa seperti itu. Serah terima di lokasi kandang peternak. Oh, ini. Serah terima di lokasi kandang peternak. Artinya akan diserahkan ke peternak desa maju, teman-teman. Seperti itu. Jadi peternak desa maju adalah penerima manfaat dari kegiatan pengembangan sentra ini ya, sentra apa tadi nih? Sentra produksi kambing gitu ya. Nah, itu yang dituliskan di dalam dokumen identifikasi kebutuhan. Siapa yang menggunakan atau mengelola barang tersebut? Berarti masyarakat atau kelompok ternak gitu ya, peternak desa maju di situ disebutkan. Nah, berapa lama waktu yang diperlukan? Nah, situ teman-teman tuliskan ya, berapa lama waktu tadi ya? Selama 45 hari kalender atau kerja di sini. Nah, ini harus dipastikan. Karena biasanya kalau kontrak itu menggunakan hari kalender ya. Jadi kita lihat data pada soal ini oh ternyata hari kerja di sini. Jadi teman-teman tuliskan 45 hari kerja. Jadi hati-hati ya teman-teman di sini. Apakah barang tersebut dibutuhkan untuk menunjang kegiatan yang sifatnya rutin? Kegiatan yang sifatnya rutin ini berarti setiap tahun ada ya seperti itu. Nah, ini yang teman-teman identifikasi. Apakah dengan hadirnya kambing-kambing tadi ya dan dengan anggaran kegiatan atau program kerja yang ada pada Dinas Peternakan, kira-kira nih, apakah Dinas Peternakan setiap tahunnya akan melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat tadi, ya, kelompok ternak atau peternak penerima manfaat tadi? Biasanya iya, teman-teman. Ya, seperti ini pengalaman saya di Dinas UMKM, ketika kami memberikan bantuan, tapi setelah kami berikan bantuan, ya misalnya sebutlah kami Dinas UMKM, ya, ada juga IKM ya, industri kecil menengah, itu kami serahkan mesin. Misalnya mesin jahit gitu ya, ke penjahit gitu. Ketika kami serahkan mesin jahit, tahun depan kami ada lagi kegiatan tapi bukan mesin jahit lagi. Kegiatan pemberdayaan ya, kegiatan monitoring evaluasi terhadap pemanfaatan dari mesin jahit yang diberikan oleh pemerintah. Gitu, teman-teman. Nah, artinya ya untuk yang nomor 7, jadi ini bebas ya teman-teman, bisa tulis ya, bisa tulis tidak, ini berdasarkan identifikasi yang teman-teman lakukan gitu. Kalau saya PPK-nya saya tuliskan ya, karena tahun depan misalnya saya yang PPK di Dinas Peternakan gitu. Tahun depan setelah kambing diserahkan tentu saja kami akan mengecek itu kambingnya masih ada atau sudah mati gitu. Kalau masih ada, apakah sudah ada anak-anaknya gitu kan? Kan ini untuk peternak ya, apakah sudah diternakan dengan baik? Gimana? Apakah hasil produksinya atau apa ya seperti itu. Nah, jadi ini bebas-bebas saja untuk nomor 7. Kemudian berapa tenaga yang diperlukan untuk pengadaan barang tadi? Nah, dilihat ya data pada soal. Ini tenaga yang dibutuhkan untuk pengadaan barang. Nah, pengadaan barang tadi pengadaan kambing ya. Pengadaan kambing ini sepertinya tidak ada data yang disebutkan di sini karena ini ya, ini kambing ini kan bukan tenaganya ya, gitu, itu outputnya. Nah, jadi di sini sepertinya tidak ada dari data yang disebutkan dalam soal
Jadi teman-teman bisa tuliskan berapa tenaga yang diperlukan untuk pengadaan barang ya. Bisa teman-teman tuliskan 1 orang seperti itu. Jangan biarkan kosong ya, karena ini dokumen identifikasi kebutuhan. Nah, kemudian terdapat pelaku usaha yang dinilai mampu dan memenuhi syarat. Kita lihat lagi di data pada soal, teman-teman. Tadi di data pada soal di sini ya, ini didapatkan. Nah, ada nih CV abadi ya. Nah, ini sudah kontrak ya. Berarti sudah didapatkan CV abadi. Artinya terdapat pelaku usaha yang dinilai ya ada gitu ya. Nah, kalau perlu teman-teman sebutkan ya, yaitu CV abadi gitu yang sudah berkontrak dengan PPK. Perkiraan biaya. Oh, tidak disebutkan ya CV abadi, sorry. Karena ini masih dokumen identifikasi kebutuhan. Jadi, kita anggap gitu ya, bahwa PPK sudah melakukan gitu, analisa pasar ternyata ada. Karena memang di soal disebutkannya sudah dilakukan analisa pasar. Berarti cukup kita tuliskan ya, gitu, ada gitu ya. Nah, perkiraan biaya. Tadi ada data ya di sini, data yang ada pada soal. Nah, ini ya teman-teman dari data yang ada. Tadi kan 50 ekor. Teman-teman hitung gitu, perkirakan kira-kira mau ambil harga yang mana gitu. Dari data yang sudah ada misalnya teman-teman ambillah yang 2 juta. Nah, kali itu yang jantan kali 20 ekor dapatnya berapa? Yang betina misalnya teman-teman ambil harga 2,5 juta. Kali 30 ekor dapat berapa? Nah, jumlahnya ini yang bisa teman-teman gunakan sebagai harga perkiraan tadi gitu ya. Nah, kemudian terdapat pengadaan barang sejenis pada kegiatan lain. Data yang ada pada soal tadi yang untuk pengadaan barang ya yang sejenis itu kan hanya kambing ya. Seperti itu. Nah, pada kambing terdapat pengadaan barang sejenis gitu. Kalau yang di kegiatan BIMTEK kan ada pengadaan modul juga di situ ya. Tapi kan walaupun dia sejenis sama-sama barang tapi beda dengan kambing ya, kertas sama kambing itu beda. Jadi boleh teman-teman tuliskan tidak ada. Indikasi konsolidasi dari data yang teman-teman dapatkan ini, kalau mau lakukan konsolidasi, konsolidasi ini adalah menggabungkan pekerjaan sejenis. Jadi yang sejenis dengan kambing apa? Yang sama-sama barang, tidak hanya seperti itu. Tapi yang sama-sama hewan ternak, ada atau tidak? Di soal tadi tidak ada disebutkan, berarti indikasi konsolidasi bisa dituliskan tidak ada, gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Ini sudah baik sekali ya, dokumen yang disusun oleh Mas Lutfi ya. Mantap nih, kita beri tepuk tangan untuk Mas Lutfi ini. Tinggal dilengkapi saja datanya. Jadi seperti itu ya, teman-teman. Mungkin ada yang ingin bertanya, silakan terkait identifikasi kebutuhan. Monggo, gimana? Apakah sudah cukup jelas atau mungkin ada hal-hal yang teman-teman masih bingung? Kita diskusi saja sini, silakan. Gimana? Aman? Clear? Lanjut? Diskusi? Ayo. Ini saya terlalu cepat menjelaskan atau gimana nih? Soalnya kalau diem-diem aja, mungkin saya yang kecepatan ya. Gimana nih Izin Bu, teman-teman? selamat malam Bu. Ya, Dengan apa yang yang? kedua Bu, Enggak, Pak. ini kami kan ada paket pengadaan ATK Bu. Mm-mm. Paket pengadaan ATK itu kan konsolidasi Bu, jadi ATK. Jadi kalau buat spekteknya gimana Bu, izin Bu? Oke. Nah, Ya, jadi tadi teman-teman maaf sudah Bu. melihat, tadi ada pengadaan ATK ya. Nah, jadi ketika mau membuat spektek, tadi teman-teman sudah lihat, lakukan dulu identifikasi kebutuhan seperti yang dijelaskan ini, kemudian penetapan cara dan lain-lain, dan ketika menyusun spesifikasi teknis, dilakukan survei atau analisa pasar ya berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan gitu. Yang mana hasil identifikasi kebutuhan untuk ATK seperti apa sih yang dibutuhkan? Misalnya kertas, kertasnya berapa banyak gitu kan? Kita butuh kertas, misalnya kita bingung, loh, butuh kertas berapa banyak ya? Nah, bagaimana kita tahu berapa banyak kebutuhan? Nah, kita tanyakan ke user di kantor tersebut. Misalnya kita tanya ke seksi A gitu atau unit A. Ini unit A butuh kertas berapa rim? Nah, teman-teman catat, itu kan identifikasi kebutuhannya. Kemudian ke bagian yang lain tanya, ini butuh kertas berapa rim? Nah, itu yang teman-teman jadikan dasar dalam melakukan identifikasi kebutuhan. Kemudian selain kertas apalagi? Misalnya yang dibutuhkan ballpoint, ya dibutuhkan apa ya, apapun itu diidentifikasi semuanya. Dari hasil identifikasi kebutuhan baru disusun yang namanya spesifikasi teknis. Tadi sudah ditahu butuh kertas. Nah, teman-teman deskripsikan kualitas kertas itu seperti apa. Misalnya yang tebalnya sekian ya,
Kemudian spesifikasi kan spesifikasi jumlah, kualitas, jumlah, waktu, dan juga pelayanan ya. Nah, jadi secara kualitas ini warnanya putih tentu saja ya. Kemudian tebalnya sekian, jumlahnya sekian rim gitu. Waktunya misalnya sebanyak 10 rim ini dibutuhkan di bulan Januari. Sebanyak sekian dibutuhkan di bulan ini. Nah, harus dituliskan, diuraikan secara lengkap seperti itu, Pak Yongli. Gitu ya. Ya, Bu, terima kasih, Bu. Ya, jangan lupa foto dari barang tersebut gitu atau brosur atau apapun itu bisa dijadikan lampiran dalam penyusunan spesifikasi teknis itu. Oke, Siap, Bu. Siap, Bu, terima kasih, Bu. sama-sama. Yang lain gimana teman-teman? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Apakah cukup jelas atau gimana? Nah, gimana nih yang lain ini pada diam ini? Masih ada orangnya nggak ini? Aman, lanjut? Lanjut, Ibu. Oke, Baik, lanjut Bu. ya. Berarti udah clear yang identifikasi kebutuhan ya, teman-teman. Oke, tadi identifikasi kebutuhan sudah aman di sini ya. Dan kita lihat lagi tugas berikutnya. Di sini identifikasi kebutuhan ini ya, identifikasi kebutuhan oke. Kemudian spesifikasi teknis dari pengadaan kambing. Oke. Kita buka lampirannya ya. Lampiran 2. Coba kita lihat ini lampiran 1. Nah, ini ada 2 ya. Form identifikasi kebutuhan. Oke. Kemudian lampiran 2 ini spesifikasi teknis. Jadi kita diminta ya, Anda diminta untuk menyusun spesifikasi teknis dari pengadaan kambing. Ini formulirnya sudah ada ya, formatnya sudah ada di lampiran dari tugas yang diberikan, tapi masih kosong gitu ya. Nah, dari formulir yang masih kosong teman-teman akan mengisi gitu. Misalnya ini spesifikasi teknis pengadaan kambing, oke ya. Biasanya ditambahkan di sini lokasi pekerjaan di mana ya, anggarannya berapa, biasanya sih seperti itu. Tapi kalau spesifikasi teknis dilakukan sebelum perkiraan harga berarti anggaran belum ya. Baru lokasi pekerjaan saja yang ditambahkan gitu. Sumber anggaran, nah bisa juga dituliskan seperti itu. Jadi di sini setelah spesifikasi teknis ada data gitu, ada data tentang spesifikasi teknis yang disusun ini. Nah, data itu kita tahu dari mana? Tentu saja kita lihat dari data soal ya. Untuk pengadaan kambing. Nah, pengadaan kambing tadi ini datanya seperti apa? Nah, kita lihat sini. Data kambing. Ini berarti ada nama dinas ya. Nah, satuan kerja gitu atau instansi dituliskan Dinas Peternakan Kabupaten Kurnia. Tahun anggaran ya, teman-teman tetapkan karena tahun anggaran depan ya, di depan ini berarti tahun anggaran 2025. Jadi itu dituliskan sebagai data dari spesifikasi teknis itu. Teman-teman bisa tambahkan. Kemudian ada latar belakang. Nah, jadi sekarang yang baru teman-teman untuk spesifikasi teknis, kalau dulu kita menyusun spesifikasi teknis itu langsung kita bagi ada kolom-kolom seperti itu ya, ada 4 komponen minimal tadi. Berarti di deskripsi pertama itu terkait kualitas, kita sebutkan kualitasnya apa, di deskripsi kedua terkait jumlah, deskripsi ketiga berarti terkait volume dan waktu ya, deskripsi keempat terkait pelayanan. Tapi sekarang ya, spesifikasi teknis yang terbaru ini sudah agak mirip dengan kerangka acuan kerja, teman-teman. Jadi ada penjelasan di awal gitu. Nah, penjelasannya ini berupa ini latar belakang. Jadi teman-teman tuliskan, ini kan masih kosong ya, seperti itu. Teman-teman yang akan deskripsikan gitu, berdasarkan data soal yang sudah ada tadi. Nah, latar belakangnya apa? Ini dalam rangka pengembangan kawasan apa dan lain sebagainya. Ini teman-teman juga bisa lihat ya di Google gitu ya. Nah, apalagi sekarang kan sudah canggih, sudah ada AI ya. Jadi cari situ latar belakang pengadaan kambing kan akan muncul ya. Nah, itu teman-teman sesuaikan. Oh iya, latar belakangnya seperti itu. Nah, bisa teman-teman tambahkan sini. Itu bebas-bebas saja sih, yang penting ada gitu ya. Nah, maksud dan tujuan gitu. Maksudnya apa untuk melaksanakan pengadaan kambing? Nih, tujuannya apa? Supaya kambing-kambing tersebut yang 50 ekor tersedia. Di sini juga teman-teman bisa tambahkan mungkin tujuannya supaya tersedia kambing untuk diserahkan ke peternak gitu ya. Nah, itu bebas-bebas saja sih di sini. Yang penting jangan biarkan kosong. Nama satuan kerja Dinas Peternakan tadi, pejabat pengadaan tadi sudah ada data ya, dituliskan sini. Alamat pejabat pengadaan ya, seperti ini. Di sini
Kalau saya sih mungkin lebih ke pejabat pembuat komitmen ya kalau kalau saya ya. Karena ini kan masih di tahap perencanaan ya seperti itu. Jadi mungkin di sini bisa dituliskan data organisasi pengadaan, biasanya seperti itu teman-teman. Data organisasi pengadaan itu terdiri dari nama PA. Nama PA itu bukan ini ya apa misalnya pengguna anggaran dinas apa gitu ya. Nah, kemudian pejabat pembuat komitmen. Nah, pejabat pembuat komitmen disebutkan si A gitu. Nah, itu bisa teman-teman uraikan di sini. Kalau data pejabat pengadaan, kalau saya kira belum perlu di sini ya. Tapi kalau teman-teman mau tambahkan tidak masalah. Tapi jangan lupa data yang paling penting itu adalah data si user, yaitu pengguna anggaran dan juga data PPK ya seperti itu teman-teman. Nah, jadi sini alamat pejabat pengadaan ini sebaiknya alamat dari instansi atau alamat dari PPK seperti itu. Sumber dana. Nah, ini dicocokkan tadi ya dengan data yang ada pada identifikasi kebutuhan. Karena tadi identifikasi kebutuhan yang kambing, di situ kan teman-teman sudah tentukan ya berdasarkan hitung-hitungan Anda, perkiraan harga yang Anda hitung gitu ya. Dari data soal yang tadi kambing 30 ekor betina kali 2,5 juta berapa? Kemudian kambing 20 ekor jantan kalian 2 juta berapa totalnya? Nah, itu menjadi perkiraan harga di sini. Jadi harus relevan dengan data yang sudah disusun di identifikasi kebutuhan seperti itu, teman-teman. Nah, jangka waktu pelaksanaan tadi ya, ketika diidentifikasi kebutuhan, ini kan kambing ya. Nah, ini sudah dimulai di pertengahan Januari. Ingat, tadi kambingnya ada juga kandangnya, gitu kan? Nah, kalau pertengahan Januari dimulai, tadi yang kandang itu harus tersedia dalam 30 hari kalender ya, gitu. Jadi perkiraan kita kalau 30 hari kalender, itu kira-kira mulainya mungkin tanggal 5 ya, seperti itu tanggal 5 Januari, mungkin selesainya di awal Februari gitu. Jadi perkiraan untuk jangka waktu pelaksanaan yang kambingnya setelah tersedia kandang, jadi diperkirakan misalnya awal Februari atau pertengahan Februari gitu ya. Dan teman-teman hitung sampai ya selama 45 hari kerja seperti itu. Kemudian lingkup pekerjaan ya, karena ini spesifikasi teknis terdiri dari 4 komponen minimal, maka teman-teman perlu menguraikan spesifikasi kualitas yang sudah ada di data soal tadi seperti ini ya, gitu. Kemudian spesifikasi jumlah ya, jumlahnya berapa, satuannya apa gitu. Jangan lupa spesifikasi waktu. Tadi sudah disebutkan ya, waktunya sini ada di sini. Kemudian spesifikasi pelayanan. Nah, kita cari nih yang pelayanan di mana nih. Nah, ini belum ada yang pelayanan ya, teman-teman. Tadi pelayanannya, kambingnya setelah datang, ada masa perawatan selama 10 hari. Jadi, teman-teman mungkin bisa tambahkan satu kolom di sini, ya, walaupun di formulir tersebut mungkin tidak ada. Teman-teman bisa tambahkan untuk pelayanan, atau bisa tulis di mana ya, seperti itu. Kalau saya sih tulis sini ya. Tapi kalau teman-teman mau tambahkan satu baris di bawah sini, itu keterangan atau apa di situ ya boleh. Yang penting teman-teman jelaskan bahwa ini loh perawatannya atau pemeliharaannya atau pelayanannya seperti ini. Karena itu menjadi komponen minimal gitu. Kalau di sini kan baru 3 ya, minimalnya itu 4 teman-teman. Jangan lupa dibuatkan. Dan untuk spesifikasi teknis, karena kewenangan PPK dalam menetapkan dokumen tersebut, artinya di sini harus ada tanggal gitu. Misalnya ditetapkan di Kabupaten Kurnia, tanggal karena spektek disusun sebelum tahun anggaran berjalan, berarti bisa ditetapkan di misalnya Desember ya atau bulan November gitu ya. Jadi tetapkan sini tanggal sekian bulan November tahun 2024 misalnya seperti itu teman-teman. Pejabat pembuat komitmen kabupaten atau dinas peternakan Kabupaten Kurnia. Nah, seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu ya, tambahan untuk melengkapi spesifikasi teknis yang disusun oleh Mas Lutfi. Dan ini spesifikasi teknisnya sudah sangat baik sekali, ya sudah sangat lengkap dan juga detail. Ini mantap sekali nih Mas Lutfi nih. Nah, bisa teman-teman adopsi ya, jadi bisa dijadikan referensi nih. Ini spesifikasi teknis yang disusun Mas Lutfi sudah bagus. Jadi bekal juga buat teman-teman yang besok ikut PPK tipe C ya. Nah, ini Mas Lutfi dapat pahala jariah nih, udah berbagi dengan teman-teman yang lain. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan teman-teman terkait spesifikasi teknis yang sudah saya jelaskan tadi ini. Monggo, yang mau diskusi.
Gimana? Aman? Clear? Gimana? Aman, Bu. Aman ya, cukup jelas. Yang lain gimana? Clear untuk spektek? Jelas? Atau mungkin ada yang ingin menambahkan? Silakan. Gimana nih? Nah, kalau diam ini masih berpikir berarti nih. Apa nih kira-kira yang masih kurang yang perlu ditambahkan? Monggo. Ayo, gimana nih yang lain nih? Nih, Mbak Ayu, Mbak Hersi, Mbak Puput. Gimana? Aman, clear? Lanjut? Lanjut, Bu. Saya masih menyimak, Bu. Oke. Lanjut ya. Oke, untuk sementara sudah clear dulu yang spesifikasi teknis. Bentar, yang salah nih. Nah, selanjutnya, tadi kita sudah buat 2 ya dokumen di kompetensi perencanaan. Ingat di sini tugas kita ada 4 ya teman-teman untuk kompetensi perencanaan di sini. Tadi identifikasi kebutuhan sudah, spesifikasi teknis sudah, sekarang kita masuk ke KAK ya, kerangka acuan kerja. Di sini kita dibatasi untuk ruang lingkup yang konsultan perorangan, seperti itu ya dalam penyusunan materi bimbingan teknis. Nah, kita lihat nih lampirannya di data yang diberikan. Tadi lampiran 3 ya. Nah, lampiran 3 ini nih. KAK itu teman-teman buat. KAK ini kurang lebih sama dengan spesifikasi teknis, teman-teman. Tapi ingat kemarin untuk rangka acuan kerja komponen minimalnya ya ada latar belakang ya, ada output seperti itu kan, kualifikasi tenaga ahli di situ disebutkan. Nah, ini formnya sudah ada sama tadi seperti spesifikasi teknis, teman-teman jelaskan latar belakangnya seperti apa ya. Nah, ini bebas-bebas saja, silakan Anda bernarasi di sini. Kemudian tujuan pekerjaan itu apa? Gitu. Silakan teman-teman tuliskan dalam rangka apa ya seperti itu untuk apa, outputnya seperti apa ya. Nah, ini outputnya di sini. Nah, ini jelas ya outputnya ini adalah modul beternak. Jadi diuraikan ya gitu. Harus jelas. Misalnya tadi outputnya adalah modul gitu. Nah, modulnya itu berapa banyak? Jadi harus diuraikan. Yang pertama, modul outputnya adalah modul sebanyak misalnya satu dokumen ya, satu dokumen seperti itu. Kemudian laporan sebanyak misalnya 3 dokumen karena ini 3 bulan untuk konsultan perorangan ya. 3 bulan berarti kita perkirakan ada laporan awal atau laporan pendahuluan, misalnya sebanyak 5 rangkap gitu ya, atau 5 bundel atau apa gitu keterangannya, satuannya. Kemudian di bulan kedua mungkin ada laporan antara seperti itu, sebanyak sekian rangkap, misalnya 5 rangkap seperti itu. Dan ada laporan di bulan ketiga atau laporan akhir. Nah, itu yang teman-teman uraikan di dalam output pekerjaan ini ya. Harus jelas outputnya apa, jumlahnya berapa, satuannya berapa, seperti itu. Nah, waktu yang diperlukan, ini juga ya teman-teman, karena tadi disebutkan 3 bulan, teman-teman tuliskan waktu yang diperlukan selama 3 bulan, perkiraannya mulai kapan, gitu. Karena eh, konsultan perorangan ini tidak berpengaruh ke kambing dan juga kandangnya, tetapi dia berhubungan dengan jasa lainnya yang kegiatan BIMTEK tadi. Artinya BIMTEK belum bisa dilaksanakan kalau modulnya belum tersedia gitu kan. Modul yang disusun belum ada. Artinya jangan dulu teman-teman laksanakan yang BIMTEK, tapi harus laksanakan dulu yang konsultan. Sehingga ini bebas-bebas saja, mau mulai di pertengahan Januari, monggo ya silakan. Tapi jangan lupa teman-teman perhitungkan juga karena konsultan ini melalui penyedia ya. Nah, karena melalui penyedia berarti ada waktu pelaksanaan pemilihan penyedia. Itu kita perkirakan kira-kira 5 hari kalau pengadaan langsung. Jadi sudah tepat ya seperti ini. Mulai pertengahan Januari sampai dengan teman-teman hitunglah 3 bulan. Januari, Maret, ya, Februari, Maret, April seperti itu. Tahun 2025. Biaya yang diperlukan tadi sudah ada ya, itu sekitar 40 juta disebutkan. Dan ini ya sudah sesuai ini Kabupaten Kurnia. Jangan lupa tulis pejabat pembuat komitmen Dinas Peternakan Kabupaten Kurnia itu. Data seperti ini. Oke, jadi sudah mantap ini ya untuk KAK yang disusun oleh Mas Lutfi.
Yang lain gimana teman-teman? Mau ditambahkan? Monggo. Man? Clear? Atau ada lagi yang mau menambahkan? Kualifikasi ini ya paling penting. Jadi semua data yang ada pada soal terkait konsultan perorangan tadi, teman-teman tuangkan ke dalam kerangka acuan kerja yang disusun. Oke, saya kira clear ya. Sudah tidak ada pertanyaan sepertinya. Kita lanjut ya. Gimana lanjut nih? Iya, lanjut, Bu. Oke. Sekarang kita masuk ke tugas yang terakhir. Ini ya. Untuk kompetensi perencanaan, tugas terakhirnya yaitu menyusun formulir HPS untuk pengadaan kambing dan konsultan perorangan. Nah, ini hati-hati teman-teman ya. Ada 2 ruang lingkupnya nih. Artinya teman-teman menyusun 2 dokumen untuk HPS gitu ya. Jangan hanya 1. Nah, kita lihat nih formulir lampirannya. Untuk form 4 tadi ya. Form 4 di sini ini form 3 KAK ya. Nah, ini form 4. Nah, di sini untuk kambing dan konsultan perorangan. Ini disatukan ya. Nah, seharusnya dipisah gitu ya, karena beda paket kan. Dan tidak bisa dikonsolidasi antara konsultan, perorangan, juga dengan pengadaan kambing. Kenapa tidak bisa konsolidasi? Karena jenisnya berbeda. Yang satu barang, yang satu konsultansi. Artinya teman-teman perlu membuat 2 dokumen HPS di sini. Nah, untuk dokumen HPS, teman, ada namanya kertas kerja gitu ya. Ada namanya HPS gitu. Jadi ini kertas kerja berdasarkan data yang ada. Tadi di data itu kan ada 3 sumber harga situ ya. Ada data harga pasar, kemudian ada harga dari harga sejenis ya tadi itu. Ini coba kita lihat dulu. Nah, di sini ya ini berbasis harga pasar, standar harga ya, standar harganya tadi ada, dan harga paket pekerjaan sejenis sepertinya tidak ada tadi ini. Nah, di data soal tadi untuk yang barang, coba kita lihat di sini. Ini ada data pasar ya dari hasil survei harga. Kemudian ini ada penawaran. Penawaran ini sebenarnya masuknya ke sama dengan harga pasar ya, gitu. Sebenarnya seperti itu. Jadi kalau menurut saya sih sebenarnya di sini perlu ditambahkan yang 2 tadi ya, untuk kontrak sejenis yang sudah ada dan juga untuk ini ya apa tadi? Ini tadi nggak lupa nih. Untuk standar harga gitu, standar harga pemerintah ya seperti itu. Tapi karena tidak ada disebutkan dalam soal, ya sudahlah kita ikuti yang ada dalam soal seperti itu. Jadi semisal nanti teman-teman dikasih buku kerja seperti ini, kemudian Anda bukan mengikuti PPK tipe C. Kalau PPK tipe C kan kita ikut data yang ada ya seperti itu. Tapi kalau Anda akan mengikuti penjenjangan yang untuk diklat penjenjangan pejabat fungsional pengelola PBJ dari ahli pertama ke ahli muda. Nah, kalau misalnya asesornya nanya ya, ini kenapa untuk indikator kompetensi perencanaan menyusun HPS kan ada 3 sumber harga yang harus digunakan. Kenapa Anda hanya menggunakan 1 data harga saja gitu? Hanya menggunakan harga pasar. Walaupun di sini harga pasar ini harga yang ada di pasar dan juga harga penawaran dari penyedia, tapi sama ini ya harga pasar gitu. Nah, teman-teman bisa jelaskan karena di buku kerja yang saya dapatkan itu hanya ada 2 sumber harga gitu atau hanya ada 1 sumber harga seperti itu. Jadi pintar-pintarlah menjawab ketika di asesmen ya oleh asesor. Tapi kalau PPK tipe C itu tidak ada asesmen, teman-teman bisa upload dokumen yang Anda susun seperti itu ya. Nah, sini. Kemudian tadi untuk ini ya, untuk perkiraan harga, mana tadi nih? Sini ya, perkiraan harga nih. Nah, untuk perkiraan harga tadi ada kertas kerja. Kertas kerja ini teman-teman tampilkan 2 sumber harga tadi gitu. Nah, jadi dari harga pasar tuliskan di sini misalnya CVD atau apa, situ ya teman-teman uraikan semua di kertas kerja gitu ya atau data hasil analisis pasar seperti itu. Dari data yang sudah ditampilkan, teman-teman akan pilih gitu.
Jadi teman-teman bisa tambahkan, ini bebas sebenarnya berkreasi ini ya, teman-teman bisa tambahkan sini harga mana yang akan teman-teman gunakan gitu. Kalau di sini kan langsung dipilih ya, akan gunakan harga dari yang A, B atau C ya seperti itu. Tapi sebaiknya teman-teman tampilkan sumber harga yang ada seperti itu ya. Nah, setelah ada kertas kerja teman-teman susun, HPS ini terdiri dari sekitar 3 atau 4 apa ya susunannya ya seperti itu. HPS itu ada rekapitulasi. Kalau ini tadi kertas kerja ya. Jadi selain kertas kerja ini untuk dipegang PPK gitu. Kalau audit, ya ini yang Anda sajikan. Jadi tidak usah di bundel di dalam kontrak, teman-teman. Ini kertas kerja Anda. Yang HPS itu ada rekapitulasi harga. Gitu. Coba saya buka di sini ya, teman-teman, untuk HPS. Misalnya contohnya di coba saya cari dulu datanya nih. Mana nih? Nah, ini. Contohnya ini, teman-teman. Ini kan HPS ya. Nah, ini. Nah, ini. Jadi HPS tadi kertas kerja ya. Jangan lupa, teman-teman. Nah, ini seringkali juga kita apa ya? Agak gimana ya? Dari data yang ada dikasih tadi hanya formulir kertas kerja. Seharusnya situ dilengkapi seperti itu, teman-teman. Jadi selain kertas kerja, teman-teman buatkan HPS. Karena instruksinya tadi Anda diminta membuat HPS ya, seperti itu. Jadi teman-teman bisa tambahkan, ini formatnya seperti ini ya. HPS itu terdiri dari rekapitulasi harga, tapi sebelum disusun rekapitulasi harga, ada yang namanya RAB gitu. Nah, RAB itu adalah penjelasan setiap item pekerjaannya seperti ini. Ini karena konstruksi jadi agak banyak ya. Jadi ada item pekerjaannya, ada satuan, volume, dan juga harga satuan. Itu berarti RAB yang Anda susun tadi ada 2 ya. Untuk item pekerjaan kambing betina dan untuk kambing jantan. Nah, harga satuan teman-teman ambil dari data kertas kerja tadi yang sudah Anda pilih. Misalnya ambil harga 2 juta atau harga 2,5. Nah, itu yang teman-teman masukkan di sini. Nah, dari data sini, nah ini yang menjadi dilanjutkan ke data rekap gitu. Jadi data rekap sini ditambahkan dengan PPN, yang mana tadi harganya sudah termasuk PPN ya, teman-teman. Nah, kalau konstruksi itu agak banyak ya, selain data rekapitulasi dan juga RAB tadi, kemudian ada AKSP ya, analisa harga satuan pekerjaan seperti ini sudah ada standarnya di Kementerian PUPR ya, itu bisa digunakan. Dan juga ada daftar upah gitu, dan juga daftar harga barang. Sehingga di kertas kerja yang Anda susun tadi ini ya, teman-teman bisa bentar nih. Nah, teman-teman bisa gunakan ya di kertas kerja tadi itu teman-teman bisa digunakan data yang ada pada soal sebagai lampiran gitu dari HPS. Seperti itu teman-teman gambarannya ya. Jadi seperti itulah penyusunan dokumen perencanaan pengadaan yang dapat Anda susun. Dan tadi data dari dokumen dari Mas Lutfi juga sudah sangat baik ya. Tinggal koreksi saya, tinggal dilengkapi yang untuk identifikasi kebutuhan tadi sudah sangat baik. Tinggal dilengkapi beberapa saja berdasarkan hasil identifikasi Anda terhadap data yang ada pada soal. Kemudian untuk spesifikasi teknis juga ya, ada koreksi tadi beberapa tapi tidak banyak. Dan KAK juga seperti itu, sudah sangat baik yang disusun oleh Mas Lutfi. Tapi catatan saya di HPS nih. Nah, HPS yang masih kurang ya, karena tadi baru kertas kerja. Karena memang di formulir yang diberikan oleh LKPP itu memang hanya kertas kerja seperti itu ya. Jadi teman-teman situ perlu berkreasi. Karena diminta instruksinya untuk menyusun HPS, berarti jangan hanya kertas kerja tadi, tapi teman-teman tambahkan dengan HPS berdasarkan data yang ada pada kertas kerja. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih nih untuk Mas Lutfi sudah berbagi dokumennya untuk kita bedah sama-sama nih. Ya, sehingga teman-teman yang lain juga mendapatkan informasi, ilmu, menambah bekal agar mereka makin siap untuk mengikuti pelatihan PPK tipe C ini, teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu. Ada yang ingin diskusi, bertanya, sharing, monggo. Ya Bu, izin Bu. Ya. Kebetulan
bulan ini tuh lagi ada pendampingan ITKP ke OPD, Bu. Jadi itu ditemukan di Dinas Penanaman Modal Satu Pintu eh, ada pengadaan jasa lainnya. Kalau nggak salah itu servis AC itu eh, harga SSH-nya tuh rendah, Bu. Sementara di katalog itu eh, harganya cukup tinggi. Sehingga realisasi pengadaannya itu akhirnya yang dari awalnya e-purchasing sama OPD-nya dilaksanakan secara pengadaan langsung gitu karena tidak sesuai dengan harga di eh, nggak dapat harga di katalog gitu, Bu. Nah, jadi kan ada kendala seperti itu nih, Bu. Nah, itu gimana PPK, Bu, menyikapinya, Bu? Karena kan sekarang pengadaan itu semuanya diarahkan ke e-purchasing gitu. Hmm. Ini sering kejadiannya. Ya. Jadi kalau misalnya saya PPK-nya yang pertama dilakukan dulu e-purchasing-nya gitu. Misalnya harganya kan mahal, tapi e-purchasing itu kan ada nego gitu. Jadi pejabat pengadaan melakukan nego terlebih dahulu dengan si penyedia katalog gitu. Nah, nego nanti kan akan terekam ya, akan jadi histori di dalam aplikasi seperti itu. Nah, dari data yang ada, ternyata nego tersebut gagal. Si penyedia katalognya tidak mau diturunkan harga, walaupun si pejabat pengadaan sudah sampaikan bahwa ini loh, kita punya standar harga hanya seperti ini, gitu kan? Nah, dari situ si pejabat pengadaan akan membuat semacam surat ya atau rekomendasi kepada si PPK bahwa e-purchasing ini tidak dapat dilakukan seperti itu, sehingga PPK nanti akan membuat semacam justifikasi teknis bahwa berdasarkan apa data yang kondisi yang terjadi di lapangan, maka kan bisa dilakukan pemilihan-pemilihan yang lain ya selain e-purchasing, misalnya pengadaan langsung gitu. Anggarannya tadi berapa tuh, Mbak? Sepertinya yang itu nggak lewat pejabat pengadaan, Bu. Soalnya eh, itu di PPK-nya gitu, di akun PPK-nya. Jadi kan pas ada eh, apa rekapitulasi dari si pedal itu dari penarikan data itu nampak di situ ada pengadaan yang tidak sesuai dengan metode di RUP. Nah, setelah kita tanya tuh, Ibu ini kenapa nggak sesuai dengan kenapa nggak ada nih riwayatnya gitu, kok belum dilaksanakan seperti itu. Oh, ini sudah, Bu, katanya, tapi kamu mengadakannya pengadaan langsung karena purchasing-nya tuh nggak sesuai dengan SSH kata apa kata di e-katalog tuh harganya tinggi gitu. Jadi kami mau nggak mau mengadakan pengadaan langsung gitu katanya. Tapi Padahal di Bu, RUP ya, yang diumumkan, RUP-nya itu purchasing. purchasing, Bu, ya. Ini nih yang bisa menjadi temuan audit kan, seperti itu ya. Ya, Nah, harusnya diedit dulu RUP-nya nah, gitu baru kan. dilaksanakan harusnya, Bu. Betul, Ya, diumumkan kembali. Nah, jadi ini ada mungkin administrasi ya yang dilakukan. Ini teman-teman di UKPBJ bisa memberikan saran ya rekomendasi kepada PPK tersebut. Apalagi kalau servis AC, misalnya kalau servis AC-nya sampai dengan 200 juta kan itu kewenangan pejabat pengadaan ya. Kalau di atas 200 baru kewenangannya PPK. Nah, jadi harus sampaikanlah ini kewenangannya PPK nanti di atas 200 gitu ya. Jangan lupa ada administrasi karena audit itu yang diperiksa itu kan administrasi juga ya, kepatuhan terhadap peraturan, kemudian administrasi dan lain sebagainya. Nah, jadi administrasinya seperti apa ya? Ada prosedurnya seperti itu, seperti yang saya sampaikan tadi. Dilakukan dulu e-purchasing, kemudian kalau gagal hasil negosiasi itu si pejabat pengadaan sampaikan kepada PPK secara tertulis, PPK membuat justifikasi teknis sebagai dasar si pejabat pengadaan melakukan pembayaran langsung atau pembelian langsung seperti itu. Jadi walaupun misalnya di RUP tadi apa dilakukan e-purchasing kemudian gagal dan mau dirubah ya selain e-purchasing itu kan pilihan kedua pengadaan langsung ya seperti itu. Pengadaan langsung ini kewenangannya si pejabat pengadaan dalam melakukan pemilihan penyedia gitu. Jadi misalnya servis AC-nya nilainya hanya 2 juta, tapi tetap si pejabat pengadaan yang memilih ya servisnya ini ke mana, penyedia yang mana, pelaku usaha yang mana gitu. Nah, jadi seperti itu. Karena kewenangannya PPK itu hanya di kontrak, ya, seperti itu. Pemilihan penyedia tetap ada di pejabat pengadaan. Jadi kurang lebih seperti itu, Mbak Alina. Ini macam-macam kasus ya yang ada di daerah ini. Oke. Yang lain lagi gimana, Mbak Alina? Aman? Clear? Jelas ya? oh, Bu, nanti coba ngisi. Rencana juga mau ngambil perencanaan juga, Bu, karena kan lemah di perencanaan sebenarnya. Jadi mau coba susun bukunya yang perencanaan. Oke, oke. Tapi Mbak Alina sudah emosi kemarin kan?
Oh, belum Bu, PPK TPC belum Bu. Nah, ini kebetulan lagi buka nih, emosi yang batch 6 kalau nggak salah. Bisa buka tuh di e-learning, sekalian daftar kan udah tahu tadi gambarannya ya, menyusun buku kerja. Itu. Oke, makasih nih Mbak Alina. Yang lain lagi gimana, teman-teman? Mbak Puput, Mbak Hersi, Mbak Ayu tadi ada ya. Nah, ini ada Mas Anugrah juga nih di sini. Atau Mas Lutfi deh yang punya dokumen tadi. Gimana nih tanggapannya? Ya, terima kasih Bu udah dibantu untuk ini saran dan masukannya. Mungkin bisa saya ini revisi kembali sebelum diupload ke ini e-learningnya. Oke, mantap nih Mas Lutfi. Bisa kelar buku kerjanya. Banyak yang ikut emosi tapi pas kerjakan buku kerja, waduh langsung pusing kepalanya baca data yang begitu banyak. Apresiasi nih buat Mas Lutfi. Oke. Yang lain nih teman-teman ada pertanyaan terkait kompetensi perencanaan. Di sini harapan saya sih sebenarnya karena indikator pembelajaran kita ini kan melakukan ya seperti itu. Jadi di sini yang lulus hanya Mas Lutfi nih untuk kompetensi perencanaan. Karena Mas Lutfi yang sudah berhasil menyusun buku kerja seperti itu ya. Jadi indikator pembelajaran kita beda dengan level 1, bukan sekedar memahami, bukan Anda diminta menjelaskan, tapi Anda diminta melakukan. Nah, sehingga untuk kompetensi besok ya terkait kontrak dan juga swakelola, saya harapkan teman-teman bisa menyusun buku kerja. Tapi besok hari Sabtu ya. Gimana kalau kita libur nanti lanjut hari hari Selasa deh, karena Senin saya ada kegiatan. Boleh nggak nih? Kita Boleh lanjut Bu. lanjut Selasa ya, biar ada Boleh waktu Bu. nih buat Ya Bu, kerjakan buku biar kerja. ngerjakan buku kerja. Iya, betul-betul. Nanti insya Allah kita ketemu lagi hari Selasa malam di jam yang sama. Saya sangat berharap teman-teman sudah menyelesaikan buku kerja ya, yang dibagikan di grup atau mungkin pakai format terbaru berdasarkan skenario soal yang tadi ada ya sama Mas Lutfi gitu. Boleh minta nih ke Mas Lutfi nih, karena Mas Lutfi yang punya dokumen. Oke, teman-teman, terima kasih atas kehadirannya, keaktifannya malam ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jadi bekal Anda dalam menyusun buku kerja ya, apakah untuk mengikuti PPK tipe C ini emosinya atau bekal Anda sebagai seorang PPK nantinya. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat dan sampai ketemu di Selasa malam. Dadah semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Itu wabarakatuh. Ya. Terima kasih Bu.